sama Pak Taufan, kalau kita istirahat dulu, mereka sudah punya ketetapan hati. Besok sebentar bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Gitu ya. Besok satu. Iya, salah satu juga. 2 tempat ya Pak. Saya Mungkin ada yang Siapa? Pak Ijen, aku titip loh. Kenjeran. Hah? Kenjeran. Titip ya. Kenjeran. Kenjeran. Jaket kenjeran dulu. Laut. Kenjeran. Pak Ijen, Pak Ijen. Oh, udah. Venus kemarin kenjeran. GPI Venus. Venus. Ada GPI sih. Apa? Oh, jalan 55. Jalan 100. Ya. Iya. Iya. Jadi sebelum ini, sebelum perempatan Suramadu, kalau dari arah Kapasan. Iya, Dari arah Kapasan. Dari arah Kapasan sebelum, kalau dari sini dari mana namanya? Setelah Suramadu. Ya, Suramadu belok kiri. Kalau Suramadu lurus ini kita belok kiri. Kalau Pak kan ke kanan. Atau balik. Nah, dia ke kiri, itu kiri jalan. Ubi Cilembu itu kan. Iya. Mana di situ? Ubi Cilembu. Seberangnya. Ke arah Kenjeran apa arah Kapasan? Kenjeran enggak ada kok. Arah Kenjeran. Iya. Putar balik. Iya, berbalik. Titip ya. Pak saya. 2 tempat. Tapi jangan ikut ya. Oh iya. Oke, kita sampai pasal 4 ya. Jadi ini juga nggak ada masalah. Karena apa? Karena memang 1 Korintus seperti di Lebak Arut itu juga 2 kali ya. Jadi mungkin kita sampai pasal 6, bisa sampai pasal 7. Pasal 7 itu kasus yang baru, ini kasus yang terakhir dibahas, bukan kasus yang terakhir. Kasus yang pertama, pembahasan terakhir. Ini pasal 4, yaitu kasus perpecahan. Ya, nanti pasal 5 sampai pasal 7 kasus perzinahan. Ya, termasuk perceraian itu. Boleh kawin lagi apa enggak, itu pasal 7. Kira-kira pasal 4 masih dalam perpecahan. Kan kitab 1 Korintus itu dibahas kitab yang bicara tentang masalah-masalah. Ini langsung. Iya Pak, tapi lebih. Boleh saudara ambil kopi, sambil ambil kopi. Boleh, terima kasih. Thank you. Supaya kita setengah 10 lewat selesai. Jam 10 harus berempat, paling lama. Karena kalau kita makan dulu, itu nanti mulainya jam 9 lewat. Itu Lama kok. Lama. Ya. Manusianya nggak ada semua. Saya. Minggu depan sudah nggak ada. Oke. Ada kayak minggu depan. Luar biasa ini. Oke. Ya, Paulus dalam bagian ini meluruskan pandangan mereka yang salah tentang pemimpin. Karena latar belakang orang-orang di Korintus itu selalu ngefat berkelebihan. Jadi pemimpin-pemimpin itu dianggap sebagai Tuhannya. Jadi dianggap dia itu pemimpinnya. Nah, tapi dalam kekristenan berlawanan, pemimpinnya itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kalau dia ikut pemimpinnya, karena pemimpinnya itu ikut Tuhan. Ya, ini supaya tidak ada perpecahan dalam hal itu dibahas ya. Kita baca dulu 1 sampai 5. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian di Allah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit lagi artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, dialah Tuhan.
itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi, sudah lihat bagaimana sebelumnya ada golongan-golongan karena tanda ketidakdewasaan. Tanda kekanak-kanakan rohani adalah perpecahan. Aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Ya, itu sebenarnya warisan dari latar belakang mereka, yaitu filsafat. Ya, ikut Sokrates, ikut Plato, ya, ikut Aristoteles, ya, banyak filsuf ya pada waktu itu. Ya. Ayat 1 ada dua pandangan. Kita diajak memandang pemimpin-pemimpin. Satu sebagai hamba Kristus. Jadi pemimpin atau pandang sebagai hamba Kristus. Hamba berarti pembantu, opsi atau bawahan, ya, atau penolong. Bukan wakil yang menggantikan Kristus ketika Ia tidak ada, tetapi pembantunya. Jadi saudara bukan wakilnya Tuhan, itu istilah yang salah. Kita itu pembantunya Tuhan, bukan wakil. Wakil itu lain. Kalau wakil itu saya menggantikan Tuhan ketika Tuhan tidak hadir, itu wakil. Saya tidak akan pernah menggantikan Tuhan, karena saya ini adalah alatnya Tuhan. Jadi saya nggak punya arti apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kalau wakil saudara-saudara, itu dia bisa menggantikan Tuhan ketika Tuhannya berhalangan. Ya, jadi bukan wakil tapi pembantu atau penolong. Ya, Paulus serta pemimpin lain bertanggung jawab kepada Kristus. Nah, ini prinsip yang diungkapkan yang pertama, bertanggung jawab kepada Kristus. Lanjut. Yang kedua, pemimpin itu sebagai pemelihara rahasia Allah. Ya, pemelihara. Nah, itu terjemahan lama. Ya. Seorang pengurus yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan rumah majikannya, yaitu seorang pengatur atau pendiri. Ia bertanggung jawab kepada pemilik rumah. Jadi karena dia pemelihara, dia bukan pemilik. Karena dia bukan pemilik, dia nggak boleh semaunya dia, seenaknya. Tetapi dia bertanggung jawab untuk mengelola, untuk mengatur milik Tuhan sesuai dengan maksud pemiliknya. Itulah pemimpin. Nah, jadi pemimpin pertama dia hamba Kristus, kedua pemelihara rahasia Allah. Rahasia Allah itu dipercayakan kepada pemimpin, dan bagaimana pemimpin itu mengungkapkan rahasia itu kepada jemaat. Lanjut. Ya, tadi rahasia sudah tahu. Rahasia yang di situ yang dimaksud di dalam ayat 1, ya, pemeliharaan rahasia. Rahasia di situ adalah sesuatu yang dapat diketahui hanya melalui wahyu. Rahasia itu harus mereka atur sesuai dengan kehendak majikannya, bukan kehendak yang dipercayakan, tapi kehendak Tuhan yang sebagai majikan kita. Bagaimana rahasia itu kita sampaikan. Nah, pas dengan visi kita MBS, bukan apa menurut kita, tapi apa menurut Alkitab. Jadi kita hanya alat untuk mengungkapkan rahasia Allah itu. Nah, untuk kita mengerti rahasia Allah, nggak bisa dengan pikiran kita. Kita perlu wahyu. Bagaimana kita mendapatkan wahyu, saudara-saudara? Wahyu di sini konteks adalah penerangan roh. Penulis Alkitab itulah yang menerima wahyu dari Tuhan secara langsung. Saudara nggak menerima wahyu dari Tuhan, tapi saudara mendapat pengertian, yaitu iluminasi, penerangan roh untuk mengerti apa yang Tuhan tulis dalam wahyunya, yaitu Alkitab. Kita nggak mendapat wahyu baru lagi karena wahyu itu sempurna, kecuali wahyu Pranoto, wahyu yang lain yang mungkin masih ada. Jadi wahyu Alkitab sudah nggak ada lagi, sudah lengkap. Nah, itulah bahayanya hari-hari ini orang kalau masih terima wahyu-wahyu. Untuk apa Alkitab? Lalu kalau orang langsung dengan surat Tuhan, tidak apa-apa, karena Tuhan tidak terbatas, bisa aja Tuhan berbicara. Tapi semua sudah di dalam Alkitab. Harus sesuai dengan Alkitab kan? Berarti kalau kita nggak dengar suara Tuhan, tapi kita ngerti firman, kan sudah sama. Malah aman. Kenapa aman? Karena dasar hukumnya jelas. Bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau saudara hanya dengar, benar nggak dengar? Dengarnya seperti apa? Situasi menentukan, perasaan menentukan, tambah kacau.
Ini hari-hari ini justru disenangi banyak orang. Laris manis. Laris manis. Ya. Tapi saya senang saudara-saudara, saya selama ini dianggap orang yang anti profetik dan lain sebagainya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa Pak Anto itu nggak punya roh profetik. Saudara tahu orang yang ngomong gitu itu mengundang di persekutuannya kemarin hari Selasa. Saya jelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Waduh, dia terima kasih Kristus. Salam memahami. Alkitab itu udah profetik, udah jelas. Sudah ungkapan Alkitab itu profetik. Sudah mengarang sendiri, bukan lu buatan tapi lu buatin. Lu buat ya. Ya, dua akibat bagi seorang pemimpin yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, bagi seorang pelayan atau pemelihara atau pemilik yang demikian, yang dituntut jalan kesetiaan, yaitu dia dapat dipercaya. Jadi kalau saudara sebagai pemimpin, pemimpin itu nggak harus kepala sidang. Ya, pemimpin itu nggak harus sebagai hamba Tuhan full timer. Saudara harus jadi pemimpin, minimal memimpin keluarga, istri, anak-anak. Itu saudara harus ungkapkan rahasia Allah kepada mereka, bukan hanya memenuhi keinginan berdasarkan kebutuhan secara fisik. Jadi semua saudara jadi pemimpin untuk memimpin. Nah, ini penting. Kalau saudara sebagai pemimpin berarti harus dapat dipercayai. Kalau pemimpin sudah tidak dapat dipercayai, ngomong dengan kenyataannya sangat bertentangan, pasti saudara tidak punya kuasa lagi. Pemimpin itu kuasanya di mana sih? Saudara jangan mistik kuasanya itu karena ditiup. Kuasa itu ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, di situ ada kuasa. Amin. Sesuai firman, integritas. Allah tuh udah kasih otoritas kuasa kepada kita. Bagaimana kita memperdayakan kuasa itu? Kita hidup berkenan kepada Dia. Kita hidup menyampaikan firman Tuhan yang berkuasa itu. Ketika kita juga menyampaikan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan inginkan, itu kuasa. Bukan kata kita itu jadi berkuasa atau enggak. Firman itu sendiri udah kuasa, otoritas, berkuasa. Cuma karena salurannya saudara tak benar, itulah dia. Jadi saudara harus hidup benar. Jadi ketika kita hidup benar, udah ada kuasa di dalamnya. Ketika kita menyampaikan kebenaran firman, itu kuasa yang kita sampaikan. Makanya saya nggak pusing orang mau cemberut, orang mau tertawa, menangis segala macam. Yang penting saya sudah menyampaikan. Kemarin saya hari Kamis itu sudah dijadwalkan lama khotbah di Betan Minden. Sehari sebelumnya Pak. Puasa. Bukan, doa malam. Doa malam. Lalu sehari sebelumnya itu minta maaf karena ada khotbah lain yang tadinya khotbah di Manyar yang dijadwalkan sama gereja yang lama masih berlaku, lalu yang baru udah menjadwalkan yang lain. Nah sehingga khotbah ini datang, gak enak. Ternyata bukan hanya anak domba yang dikorbankan. Lalu siapa lagi yang perlu? Ya paling dekat saya, telepon Pak, nggak apa-apa ya Pak. Masa saya bilang nggak bisa? Nggak ya. Jadi kita harus memahami. Kita percaya omongan dia, sehingga kita ada damai sejahtera. Ya, dan pelayanan itu dari Tuhan. Kenapa? Kita dapat dipercaya. Terus hari Minggu ini, saudara-saudara, sebenarnya saya jam 9 kan sudah bilang nggak bisa. Dia hargai, terus nggak bisa. Tapi dikasih 5 kali khotbah. 5-nya berapa kali sih? Jam 6, jam 4, lalu jam 3, jam 6, jam 3, Jam 5. lalu jam 5-nya ke rumput, lalu balik lagi ke Manyar, ya. Nah, maksud saya kalau kita dapat dipercaya saudara-saudara, itu kita nggak susah untuk orang mempercayakan pelayanan dan lain sebagainya. Dengan sendirinya, malah kita dicari-cari, nggak cari-cari pelayan. Ya. Malah dia suka-suka kadang-kadang kalau mendadak-mendadak. Nah, tetapi saya kalau mendadak, kalau memang
bisa diingat, tidak ada masalah. Itu supaya apa? Supaya jangan sampai berita yang kita bawa ini yang penuh kuasa menjadi nilai berkurang karena kita tidak dapat dipercaya. Iya. Kalau saudara udah tidak dapat dipercaya, jangankan jadi pelayan Tuhan. Saudara dalam bidang apapun, dalam seluruh aspek, kalau udah tidak dapat dipercaya, tinggal tunggu waktu. Ya. Saudara, kalau saudara dapat dipercaya, saudara mesti tidak dapat dipercaya. Gimana saudara udah tidak dapat dipercaya? Maka percaya itu penting. Canda. Percaya. Anak kalau mau percaya anaknya, udah susah. Dan kasih lagi yang lain. Karena itu harus dapat dipercaya. Lalu dua akibat agar yang kedua bagi pemimpin, dia bebas dari penghukuman manusia. Artinya saudara jangan melayani berdasarkan apa kata orang. Kita dihukum oleh orang, tak bisa Allah yang menilai kita. Orang ngomong apapun, yang penting kita bisa pastikan diri kita ada dalam kebenaran. Orang mau ngomong apapun, saudara-saudara, saya nggak pernah pusing dengan omongan orang. Yang saya tahu, saya melakukan kebenaran. Yang saya tahu, Tuhan yang menilai saya. Jadi orang sendiri yang menilai kita, yang menilai salah, yang ngomongin itu sendiri yang akan bertobat. Itu waktu akan membuktikan. Jadi kita nggak usah sampai naik pitam dan lain sebagainya. Allah sih ngomong nggak perlu. Nanti Tuhan akan berbeda. Itu hukum. Nggak bisa. Amin. Ya, jadi jangan dihukum oleh si kita. Karena Tuhan yang punya hak untuk menghukum kita, bukan orang. Jadi pelayanan jangan lihat apa kata orang, penilaian orang. Tapi apakah bos dan melakukan apa yang Tuhan inginkan ya. Lalu pasal 4 ayat 6-21 permohonan pribadi Paulus kepada jemaat berdasarkan keberadaan dia tadi sudah dibahas dalam ayat 1 sampai ayat 5 sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan. Ya, pemimpin yang dapat dipercaya. Nah, mereka salah paham dalam pikiran mengenai pemimpin-pemimpin rohani jemaat mereka di situ. Ayat 6-21 merupakan permohonan mengenai sikap mereka terhadap Paulus. Pertama, sebabnya ia mencontohkan dirinya. Jadi dasar untuk dia bagaimana memberi nasihat kepada jemaat supaya jemaat itu bisa menempatkan pemimpin seperti apa yang Allah kehendaki. Paulus memberi contoh dalam ayat 6-7. Coba kita baca dulu ayat 6-7 ya. Kita sama-sama supaya mantap. 2, 3. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegangkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi jemaat saudara-saudara masih ada dalam kesombongan, merasa hebat, merasa luar biasa. Jangan lupa jemaat di Korintus adalah jemaat yang lengkap karunianya. Kita waktu belajar di pendahuluan. Lalu jemaat di sini adalah jemaat latar belakang para filsuf-filsuf, orang pintar dan lain sebagainya. Jadi masih sombong saudara. Makanya Paulus mengatakan ini ya. Nah, Paulus dan Apolos digunakan sebagai contoh semua pemimpin. Ada 2 pelajaran yang sebelumnya sudah kasih contoh juga. Paulus waktu minggu lalu kita bahas. Paulus berkata, ya apa itu Apolos, apa itu Paulus. Ya. Ada yang menyiram, ada yang menanam. Tapi bukan yang menyiram, yang penting bukan menanam, yang penting tetapi yang memberi pertumbuhan. Artinya apa? Hanya Tuhan yang jadi Yesus. Nah, sekarang balik lagi dia. Nah, jangan menganggap manusia terlalu tinggi, meninggikan Allah itu yang penting, melebihi Allah. Nah, itulah yang diungkapkan, jangan melebihi ada yang tertulis. Artinya apa? Kita nggak boleh menilai diri kita itu sampai melebihi dari yang harusnya layak mendapat tempat yang paling tinggi. Iblis jatuh karena ingin seperti Allah. Adam jatuh karena ingin seperti Allah. Bangsa Israel sombong membangun menara Babel
dia berpikir dia bisa menjangkau Allah, Allah hancurkan. Jadi dosa sombongan bukan dosa yang sepele, saudara. Ya, jangan sombong. Saya ikut Apolos, berarti saya tidak ikut Paulus. Itu saudara berarti sombong, menghina. Jadi apa Apolos, apa Paulus? Ya, permohonan berdasarkan pengalamannya sebagai rasul. Orang Korintus sombong. Di sini Paulus membandingkan mereka dengan pengalamannya sendiri. Mereka anggap diri berhikmat, tinggi, terhormat dan sebagainya. Tapi Paulus dan rasul-rasul lain justru kontras, lemah, bodoh, tanpa hormat, miskin, hanya bekerja dengan tangan. Jika Paulus tinggi rendah, bagaimana dengan keadaan mereka sebenarnya? Saudara lihat dengan hukum kontras, kalau saudara baca nanti, Paulus mengungkapkan bagaimana dirinya yang nilainya tidak artinya apa-apa. Untuk apa? Menyadarkan jemaat. Kalau Paulus saja merasa tidak ada apa-apanya, bagaimana jemaat? Karena Paulus juga orang pintar. Makanya yang diutus ke Korintus bukan Petrus. Kalau Petrus ke Korintus pasti nggak kenal. Habis. Jadi Paulus kenapa? Dia juga orang akan meneliti murid Gamaliel. Sehingga ketika dia merendahkan diri seperti itu, orang malah menghargai dia. Hebat. Tapi kalau orang yang memang sudah kotor, bilang aku gak ada apa-apanya, ya memang benar gak ada apa-apanya. Tapi kalau orang yang memang pintar segala macam, dia berkata, waduh, semakin aku belajar, semakin aku bodoh. Kalau yang ngomong orang bodoh, saudara-saudara malah melecehkan. Ya, tapi kalau yang ngomong profesor doktor, waduh, dia aja ngomong dia bodoh, gimana aku? Ini yang sedang dipakai oleh Paulus untuk menyadarkan kesombongan orang-orang ya. Lalu, ya. Jangan sembarang merendahkan diri, Pak, tadi ya? Iya, jadi harus tahu di mana tempatnya. Ya. Dan ada orang merendahkan diri, tapi tujuannya untuk meninggikan diri, ya itu ada juga. Iya. Lebih sombong dari orang sombong. Lebih sombong dari orang sombong. Ya. Dia rumahnya bagus, apa segala macam, ya. Lalu merendahkan. Kalau bahasa lain kayak bahasa litotes itu ada ya, kayak bahasa merendahkan. Mampir di gubuk kami, mari mampir di gubuk kami. Ya, itu bukan dia sombong, ada itu kayak bahasa namanya litotes. Kayak bahasa litotes itu kayak bahasa merendahkan. Ya, rumahnya gedung, tapi bilang mari mampir di gubuk kami. Nah, itu bukan sombong dia, tapi itu kayak bahasa. Tapi ada orang yang merendahkan diri di atas gunung. Dia tujuan merendahkan diri supaya karena nggak ditinggikan, dia berusaha merendahkan supaya ditinggikan. Ya. Tapi Paulus kebalikan, dia tinggi, dia merendahkan untuk menyadarkan orang Korintus supaya bertobat. Ya. Lalu ayat 14 sampai 21 permohonan berdasarkan wewenangnya sebagai bapa rohani mereka, baru dia masuk supaya bisa diterima. Ya. Jadi ini pendekatan Paulus yang begitu luar biasa, saudara. Ya, dia bukan hanya memakai hak dia sebagai bapak rohani yang bisa menasihati anak-anaknya, tetapi dia tahu selahnya dulu bagaimana untuk menyadarkan orang Korintus ini. Nah, dia masuk dulu lewat pemimpin-pemimpin, pandangan pemimpin secara umum, lalu diarahkan bagaimana pemimpin menurut pandangan Alkitab. Kemudian berdasarkan itu dia memberitahu bahwa Paulus sebagai pemimpin juga nggak ada apa-apanya, tapi karena Tuhan. Nah, itu membuat orang Korintus jadi turun. Karena apa? Karena Paulus sudah mengungkapkan bagaimana keberadaannya yang sebenarnya luar biasa dikagumi oleh orang-orang Korintus, tapi dia sendiri merendahkan diri. Nah, sehingga orang Korintus sudah siap dalam ayat 14-21 untuk menerima sarannya. Sudah mulai terbuka. Ya. Coba kita baca ayat 14 sampai 21 ini, ayat terakhir dari pasal ini. Yang kita baca sama-sama panjang, 7 ayat, 2, 3. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Berhenti dulu di sini. Jadi ketika Paulus merendahkan diri, ada konsep di dalam pengertian orang Yunani secara umum, kalau pemimpinnya itu rendah, pengikutnya malu. Jadi Paulus ketika dia merendahkan diri, dia ngomong ini. Dia merendahkan diri itu bukan untuk mempermalukan. Saudara-saudara, saya dulu senang makan mie ayam. Karena di Jogja itu mie ayam yang gerobak-gerobak itu, gerobak-gerobak yang biru-biru ya banyaknya. Nah, itu di sana itu ada mie ayam enak sekali gerobak. Lalu
mungkin selama saya di Surabaya hampir tidak pernah makan di gerobak-gerobak seperti itu ya. Jadi kalau makan ya lumayan sama anak-anak gitu, restoran segala macam. Lalu satu waktu saya ajak anak saya ke makan itu, wah, aku malu, papa makan di sini. Nanti orang berkata itu papa salah kok makan di sini. Nah itu susah. Jadi apa yang kita lakukan rendah itu anak malu. Mungkin kalau saya ya kemarin itu ada kejadian aneh susah. Saya pulang dari Jakarta. Itu sebenarnya Pak Yoke sudah janjian menjemput saya, tapi saya pikir waduh ini tanggung ya. Lalu naik taksi itu antri daftar lama mahal. Lalu saya lihat ada mobil bus kan, naik bus juga enak. Lalu saya naik bus yang ke Gresik, kan itu ada bus yang ke Gresik, ada bus yang ke Bungurasi, ada bus yang kemana lagi gitu, Perak. Lalu saya naik ke Gresik karena apa? Dekat, nanti saya turun di tol Margo Mulyo ya, pas mau turun gitu kan, turun dari situ naik taksi nggak ada 10 kilo, kalau dari situ ke Pak Boni ini kan dekat, nggak antri lagi dan lain sebagainya, lebih cepat. Mungkin antri saya jadwalnya udah ini, saya udah sampai di ini ya, kan dia dari tol kalau yang terus itu sudah masuk dari Juanda ke tol, lalu masuk Waru ke tol lagi, lalu sampai ke tol lagi, jadi cepat. Nah sampai di tol satelit itu kan saya udah ngomong sama supirnya, saya nanti Pak Bonida, nggak apa-apa Pak, nanti Bapak di jalan tol Margo Mulyo. Nah, sampai keluar pintu tol satelit, sebelum keluar dia tawarin sama jemaat sama penumpang sama penumpang, Pak ini ada satu penumpang yang di Pakuwon Indah, jadi kasihan kalau Margo Mulyo, bagaimana kalau kita keluar sebentar ke satelit lalu nanti masuk lagi ke tol. Saya kan diam aja, saya pikir baik sekali. Semua setuju sudah. Lalu tapi gimana itu supir berubah, nggak keluar ke satelit juga nggak langsung, dia bikin jalan. Lalu dia berhenti bilang, Pak, Bapak turun sini aja. Maksud Bapak? Iya, ini dekat. Itu di Geraha Family itu, seberang Geraha Family. Jadi saya suruh berhenti ini, jadi saya suruh lewatin itu pinggir tol itu. Nerobos. Saya bilang, waduh, saya mau bilang nggak mau, nanti disangka sombong, dia udah turun, ini udah turun, ya tuh, udah kelihatan dia menawarkan kebaikan dalam konsepnya. Lalu kalau saya disuruh keluar dari sini aja atau ke sana, saya nggak enak sama penumpangnya, lalu saya agak bingung. Saya bilang, waduh, saya takut Pak, lewat situ, turun lewat situ, nggak apa-apa. Kita tungguin di sini, semua pada ngomong gitu, tungguin Pak, ayo bener Pak, di sini bagus Pak, Bapak tinggal di sini sudah dekat. Saya pikir gimana ini saya? Ya udah saya turun, ditungguin sama mereka. Saya keluar itu, nerobos saudara-saudara ke MDC, kalau ke MDC langsung. Nerobos saudara, saya waktu di situ kan dulu ini, jadi dudukan nggak otomatis kan belum dapat taksi tuh. Saya duduk di situ, rasa saya malu setengah mati. Itu saya pikir, Tuhan, kalau orang lihat saya pasti orang malu. Ya. Nah, itu, waduh, rasa rendah sekali, sudah rendah. Orang kadang-kadang itu malu melihat pemimpin kalau dia nggak pada posisinya. Makanya jadi saudara juga harus jaga perasaan orang yang saudara pimpin. Jangan sampai saudara itu berbuat sesuatu menurut mereka bahwa saudara sudah memalukan mereka. Ini yang Paulus ungkapkan ayat 14. Dengan dia berkata, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi, apa? Supaya dengan Paulus merendahkan diri, mereka bisa sadar, bisa ditangkap ya. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, ini dia. Saudara bayangkan beribu-ribu pendidik dalam Kristus itu kan jemaat yang luar biasa. Kamu tidak mempunyai banyak bapak. Dia pendekatannya bukan lewat Pemimpin. jadi bos, jadi dia nggak bottom up caranya, tapi kekeluargaan. Ya, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi hatinya jadi marah saudara.
Jadi menegur perpecahan dan lain sebagainya otomatis di sini sana. Dengan ngomong seperti ini, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutlah teladanku. Dia sebagai bapak ngomong sama anak-anak. Jadi dia tidak datang sebagai pemimpin yang punya otoritas untuk menegur, tapi dia datang dengan pendekatan kekeluargaan sebagai bapak. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku, dikasih tahu, supaya Timotius juga diterima, yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Nah, sesuai dengan di atas dapat dipercaya dijelaskan di sini. Yang memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Lanjut, karena nanti kan akhirnya Timotius yang memilih diaken dan lain sebagainya, makanya nanti Paulus menulis surat pengembala kepada Timotius tentang kriteria diaken. Ya, lanjut 19. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Saudara jangan berpikir bahwa Paulus ini nggak punya kepastian. Saudara, kepastian itu pasti, itu selalu hubungannya dengan keselamatan. Tapi banyak hal kita bisa jika Tuhan kehendaki. Karena saya baca tulisan dan dengan khotbah langsung nggak boleh ngomong jika Tuhan kehendaki. Itu namanya nggak punya iman. Kalau bicara keselamatan pasti, tapi kalau bicara banyak hal dari keterbatasan kita, boleh ngomong seperti Paulus ngomong, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendaki. Artinya apa? Keterbatasannya sebagai manusia, bukan dia nggak punya iman. Cuma juga saudara harus tahu, ya, walaupun nggak salah, tetapi kalau dalam doa dan lain sebagainya ada kata semoga dan semoga itu kalau bisa sih dihindari. Karena apa? Karena banyak orang menganggap saudara jadi orang yang dianggap nggak beriman. Kan ada, terutama kalau orang Katolik itu khotbah banyak pakai semoga, ya, semoga Tuhan memberkati. Padahal itu nggak ungkapan yang bertentangan dengan Alkitab. Dan Alkitab banyak semoga, nggak percaya? Iya banyak. Banyak semoga. Nah, pasti itu hubungannya dengan apa? Keselamatan. Sering sekali saya kalau ngomong sama jemaat, semoga apa? Jangan semoga. Gak bisa semoga, Tuhan itu pasti. Semua pasti. Lebih rohani. Coba kita lihat semoga. Roma 15 ayat 7 ayat 13 ya. Roma 15 ayat 7 ayat 13 ayat 5 ayat 5 dan 13 ya. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepadamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Nah, jadi ini kalimat apa? Bukan kalimat kepunya iman, kalimat pengharapan sebagai manusia biasa berharap kepada Tuhan supaya ada kerukunan. Ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, cuma hati-hati karena orang secara umum itu udah pikirannya orang Kristen itu nggak boleh semoga harus selalu pasti. Sebenarnya sudah jangan terlalu pasti itu adalah hubungannya dengan keselamatan karena kasih karunia bukan usaha kita, makanya pasti. Tapi banyak hal yang kita nggak ngerti, kita bisa berharap kepada Tuhan. Untuk ungkapan berharap apa? Semoga kiranya jelas. Mau kepanjangan. Cuman jangan mematikan iman orang yang pasti-pasti, tapi nanti dia mentok juga dia bertobat kan? Ya, kita akhiri tadi ayat 20 dan 21. Ya, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa, karena mereka pintar ngomong, punya karunia untuk berbicara, ya kan? Di sana, itu orang-orang Korintus. Jadi Paulus katakan sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Kamu memang hebat kalau soal ngomong, tapi puasa. Puasa itu bagaimana? Hidup sesuai dengan yang dikehendaki. Nah, kalau sudah itu lihatnya, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Pilih sendiri. Nah, inilah dari pendekatan kekeluargaan. Artinya apa? Supaya mereka bertobat, tidak perpecahan. Ini adalah pembahasan akhir dari persoalan pertama, yaitu tentang
perpecahan. Jadi konteks ini diungkapkan supaya tidak terjadi perpecahan di antara mereka lagi. Kenapa Paulus sudah pakai segala cara sampai sekarang dia ngomong berdasarkan kebapaan. Tapi kalau ini enggak, kamu maunya apa lagi? Cambuk, mau dimarah-marahin, mau tangan besi, artinya apa? Nggak ada alasan mereka untuk berpecah. Nanti pasal 5 minggu depan kita bahas, saudara-saudara, ya, pasal 5. Ini persoalan kedua dalam jemaat Korintus, yaitu perzinahan. Pasal 5 itu perzinahan. Ada seorang jemaat yang tidur dengan istri ayahnya. Pasal 5. Pasal 6, bagaimana mereka menggunakan bait Allah. Konteksnya bait Allah hubungannya dengan perzinahan. Nggak ada rokok di sini. Ya, nanti kalau rokok kita bisa diskusi ya. Lalu pasal 7, bagaimana perzinahan di dalam hubungan rumah tangga yang sudah menikah lalu bercerai. Apakah boleh menikah lagi? Ini dijawab. 1 Korintus pasal 7. Nanti pasal 8, 9, 10 masalah makanan tentang berhala. Pasal 11 masalah perjamuan kudus ibadah secara umum. Pasal 12, 13, 14 karunia roh. Pasal 15 kebangkitan. Pasal 16 masalah C, masalah uang. Ya. Kalau di suratnya Paulus itu kan ada satu orang yang namanya Theophilus, itu apa? Surat Paulus, Lukas. Kan ada kalau dari Theophilus itu. Iya, itu Lukas. Oh, Lukas. Ya, Lukas pasal 1 ayat 1 sama Kisah Rasul pasal 1. Jadi itu tulisannya Lukas. Ya, Theophilus itu bisa menunjuk kepada orang-orang yang dikasih. Ya, jelas itu tidak menunjuk kepada orang, tapi menunjuk kepada orang-orang yang dikasih. Theophilus yang mulia. Ya. Banyak orang nanti kisah 1 lanjutannya. Ya, kisah 1 ayat 1. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama. Berarti yang mana yang pertama? Lukas. Kisah Rasul berarti bukunya yang kedua. Ya, jadi Theophilus di situ menunjuk kepada orang yang menerima surat. Ya. Oke, kita akhiri. Ya. Lalu saudara bisa makan di sini, bisa bawa pulang. Ya, bisa ambil satu orang minimal 2